Halo mahasiswa, pada video kali ini kita akan belajar mengenai tujuan dan tipe-tipe dari salah satu skill untuk mendengarkan atau salah satu skill untuk mencapai therapeutic relationship, yaitu reflecting. Pada akhir dari video ini, Anda akan bisa menjelaskan tujuan dari melakukan reflecting dan bisa menyebutkan jenis-jenis reflecting. Sebelum kita mulai, coba pikirkan sebuah pengalaman di mana Anda berbagi pengalaman mengenai kisah sedih maupun kisah yang mengecewakan kepada seorang teman. Bayangkan respon seperti apa ya yang kira-kira tidak berguna atau tidak membantu bagi kalian. Berikan satu contoh. Lalu coba pikirkan, kira-kira kenapa respon tersebut tidak membantu bagi Anda. Biasanya, respon-respon yang tidak berguna ketika kita berbicara dengan orang lain, menceritakan kesedihan, orang lain akan merespon misalnya, oh saya juga mengalami itu, atau kemudian dia akan merespon, dulu waktu saya masih muda juga seperti itu. Atau misalnya sama dong, saya juga punya masalah yang sama. Atau kemudian dia tidak memvalidasi perasaan kalian, misalnya ya udah gitu aja sedih atau gitu aja kok marah. Nah, kalau misalnya Anda mendapatkan respon-respon seperti ini, apa yang Anda rasakan? Tidak enak, bukan? Makanya, mari kita belajar bagaimana caranya supaya bisa mendengar dengan baik, dengan penuh keterampilan, sehingga membantu meningkatkan therapeutic relationship. Mendengarkan untuk mencapai therapeutic relationship memang berbeda dengan mendengarkan yang biasa kalian lakukan dalam situasi sosial, misalnya seperti sedang berkumpul atau sekedar mendengarkan cerita teman. Therapeutic listening atau mendengarkan dalam konteks terapi merupakan salah satu langkah awal untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu memiliki hubungan yang penuh empati dan mendalam secara personal. Untuk bisa mencapai level hubungan yang mendalam, maka diperlukan suatu skill yang sangat penting, yaitu reflecting. Reflecting atau memparafrase, atau juga bisa dikatakan sebagai mensummarize atau memberikan rangkuman dari apa yang dikatakan oleh klien, merupakan usaha dari konselor untuk mengkomunikasikan kepada klien bahwa si konselor memahami apa yang terjadi dalam diri klien. Dan setidaknya kalaupun tidak memahami 100%, konselor sebetulnya sedang berusaha memahami apa yang sedang dikatakan oleh si klien. Terdapat 4 jenis reflection. Ada reflecting content atau isi dari pembicaraan klien, ada reflecting feeling atau perasaan, reflecting meaning atau makna, serta reflecting tema-tema yang muncul setelah bicara berapa lama dengan klien. Seperti apa contoh dan bagaimana kemudian Anda bisa melatih jenis-jenis reflection ini? Silahkan simak video berikutnya. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, refleksikanlah hal berikut ini. Apa sih yang Anda pelajari dari video ini? Coba jelaskan tujuan dari reflecting. Dan sebutkan tipe-tipe dari reflecting. Anda dapat membaca buku yang tertera di layar untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai therapeutic listening. Selamat belajar!